Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Punch Man. Oke, sambil nunggu gimana kelanjutan new chapternya ya. Mengingat manga ini rilis seringnya ya 2 minggu sekali atau kadang ya sebulan sekali lah. Nah, daripada nunggu hal itu, mari Mr. G bahas ngalor ngidul dulu soal beberapa aspek yang cukup memenuhi arc terbaru ini. Ya, daripada berlama-lama gak jelas, monggo enjoy obrolan ngalor ngidul tentang apa yang telah terjadi di chapter terbaru One Punch Man, Tsukuyomi dan tujuan para cenayang. Oke, pembahasan pertama soal organisasi bernama Tsukuyomi. Organisasi ini diketahui menjadi dalang di balik Tatsumaki harus mengalami masa kecil yang sangat kelam. Yaps, Tatsumaki dijual oleh orang tuanya ke organisasi itu dengan tujuan yang saat itu belum diketahui. Ya, setelah sekian lama tak dilihat pergerakannya, Tsukuyomi akhirnya kembali muncul. Nah, yang menjadi incaran mereka kali ini adalah Psychos, dalang di balik asosiasi monster yang diduga mempunyai sesuatu yang sangat dicari oleh Tsukuyomi. Adapun sesuatu itu disebut sebagai third eye, tapi kita keep dulu lah soal kemampuan itu guys, karena nantinya ada poinnya sendiri. Ya, kali ini Mr. K coba mau kupas dulu soal Tsukuyomi-nya terlebih dulu. Kalau berdasarkan perkataan Tatsumaki, mereka memang sering mengumpulkan siapapun yang punya kemampuan telekinesis, namun bukan sebagai tujuan untuk membina mereka, melainkan membuat para esper harus mengalami percobaan yang menyakitkan, sampai-sampai ya membuat Tatsumaki di masa lalu merasa putus asa. Dan karena hal itu, dia tak ingin membuat Psychos yang kebetulan juga seorang esper mengalami hal yang sama seperti dirinya. Nah, dengan bantuan Fubuki, kedua saudara ini berhasil membatalkan pembelian Psychos oleh Tsukuyomi melalui si esper misterius bertopeng. Tentunya dengan segala macam drama yang bisa kita saksikan hingga chapter terbaru kemarin. Dalam pertarungan Tatsumaki melawan esper bertopeng itu, ada perkataan unik yang dilontarkan Tatsumaki. Ya, kurang lebih seperti menyindir Tsukuyomi terkait dengan esper buatan. So, dari sini udah kelihatan kan gimana gambaran Tsukuyomi ketika mengumpulkan para esper. Pandangan Mr. pribadi ya, mereka memang ingin memanfaatkan para esper namun dengan cara yang ekstrim. Misalnya dengan melakukan pengambilan kekuatan dari si esper itu, dan yang kacaunya adalah bagaimana mereka mencoba mengaplikasikannya ini kepada orang lain atau makhluk lainnya. Ini yang disebut sebagai Tatsumaki sebagai esper buatan. Dan semisal kita melihat dari perkataan Tatsumaki ya, sepertinya ada peningkatan dari kemampuan buatan ini. Ya, terlihat dari si esper misterius yang nampaknya lebih kuat dari Fubuki. Namun perlu menjadi catatan, belum diketahui juga si esper misterius ini kekuatannya real atau buatan juga seperti yang diucapin oleh Tatsumaki. Intinya, Tsukuyomi menjadi organisasi yang ingin memonopoli kekuatan telekinesis dan para esper demi tujuan mereka pribadi guys. Nah, di chapter kemarin-kemarin ya, terlihat kalau tujuan mereka punya skala yang lebih besar dan lebih gila, yang kemudian menjadikan Psychos sebagai cara mencapai tujuan itu. Third eye dan kekuatan melihat masa depan. Oke, tibalah kita ke poin third eye. Kekuatan ini menjadi perhatian utama Tsukuyomi dan melandasi mereka mau berjuang semerepotkan itu demi bisa membawa Psychos. Padahal dipikir-pikir kekuatan Psychos pun jatuhnya udah tersegel cukup lama. Ya, tentu belum sempat bangkit pula. Baru mulai menunjukkan kekuatannya ya dekat-dekat ini. Tapi kriteria itu ya sepertinya tak dipedulikan oleh Tsukuyomi, karena yang terpenting baginya ya adalah punya dulu. Gimana nanti ya ntar-ntar aja. Nah, kekuatan seperti apa yang sebenarnya dihadirkan third eye ini guys? Well, jawabannya adalah meramal masa depan. Ini beda dengan kekuatan Katakuri yang ada di One Piece ya. Kekuatan ini real, bisa melihat keadaan jauh di masa depan. Mr. K pribadi gak bisa memastikan, tapi adakah kalian yang ingat sama Shibabawa? Dia adalah peramal yang dipercaya oleh asosiasi pahlawan. Ia pun mengatakan soal dunia yang mendekati kehancuran. Nah, simpelnya seperti itulah kemampuan third eye. Meski jelas menjadi tanda tanya apakah Shibabawa punya third eye atau enggak. Kemungkinan sih iya. Terus Tsukuyomi sudah tidak mungkin melakukan tindakan seperti Psychos karena mengingat ya Shibabawa telah mendapat perlindungan khusus. Lain dengan Psychos yang statusnya aja udah dianggap monster, dapetinnya cuma dengan memberikan fulus pula. Meski dengan kesempatan yang sangat-sangat kecil bisa mereka manfaatkan, Psychos memang menjadi pilihan terbaik bagi Tsukuyomi untuk mendapatkan kekuatan third eye. Walau sempat tersegel ya, Psychos ternyata pernah mendapatkan bagaimana gambaran terkait masa depan. Maka dari itu ramalan tersebut tak jauh berbeda yang menuju poin yang sama, apalagi kalau bukan kehancuran dunia. Hanya saja apa yang dilihat Psychos cukup menarik, karena menurutnya ya, kehancuran dunia malah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sayang seribu sayang, belum dilanjut lebih jauh soal gimana
maksud Psychos itu ya, Fubuki malah menyegel kemampuan Psychos yang kemudian berbuntut panjang ke asosiasi monster, lalu Tsukuyomi dan lain sebagainya lah. Andai Fubuki mau lebih bersabar dan bisa meyakinkan kawan se-ekskulnya ini ya, kayaknya lebih menguntungkan loh ya. Ya kalau bisa sih. Ya tapi namanya juga mata Fubuki udah ketutup sama persaingan. Agak heran sih sama pemikiran Fubuki. Andai ia mau manfaatin Psychos bisa-bisa aja loh ya, mengingat Psychos yang waktu itu punya rasa hormat yang sangat tinggi kepada Fubuki. Kehancuran dunia. Next, Mr. K bakal membahas soal kehancuran dunia yang juga gak kalah menarik. Jadi, Mr. K singgung lagi ya, kehancuran dunia disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sebenarnya rada berlawanan dengan apa yang menjadi bayangan kita selama ini. Karena kekacauan dunia yang kita perkirakan kebanyakan pasti akibat dari God kan? Gimana enggak? Blast aja sampai melanglang buana ke berbagai dimensi dan bikin pasukan penjaga galaksi cuman demi untuk menangkap God serta mengungkap semuanya. So, jelas gak berlebihan semisal Mr. K menganggap God adalah ancaman nyata bagi kemaslahatan hidup di dunia One Punch Man. Belum kita bicara soal kekuatannya ya, yang ngasih recehan kekuatan ke Homeless Emperor sampai Garo aja kita bisa melihat gimana luar biasanya kekuatan recehan itu bisa sampai segitunya. Dan gimana kalau ini kita bayangin aja dengan God yang kemampuan penuhnya lah. Wah, bubar memang dunia One Punch Man semisal gak punya Saitama. Tapi guys, bukan itu penyebab kehancuran. Nah, melihat dari pergerakan Tsukuyomi, Mr. K pun sedikit menggambarkan soal bagaimana kehancuran dunia yang justru disebabkan oleh manusia. Tsukuyomi menyadari betul kekuatan ramalan bisa menjadi pengaruh besar. Karenanya ya, mereka mengetahui apa yang terjadi dan bisa menyiapkan rencana lebih matang dalam menghadapinya. Karenanya, bukan tidak mungkin ancaman God memang benar adanya, namun entah bagaimana di masa depan nanti, God akhirnya bisa disingkirkan dan kehancuran sesungguhnya dimulai dari situ. Mulai dari manusia yang tak bisa bersatu karena tak melawan musuh yang sama, membuat mereka saling berpikir untuk mendapat pengaruh satu sama lain. Nah, Tsukuyomi ingin mencegah hal itu. Ya, dengan diketahui masa depan, mereka bisa menjual informasi untuk kemudian tak menutup kemungkinan ya melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak manusia dan menguntungkan mereka sendiri. Masa depan memang sangat mahal ya harganya guys. Lantas, apakah kita bisa menyingkirkan God sebagai penyebab kehancuran dunia? Eits, jangan salah. Sedari awal ya, ancaman God bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Terdapat satu pola yang ditunjukkan God, yakni bergerak menggunakan hati manusia yang lemah dan membuat mereka terbuai akan kekuatan. Inilah yang membuat God bisa menghasut Homeless Emperor untuk memusnahkan manusia sampai mengelabui Garo. Jadi memang ada permainan manipulasi yang ditunjukkan God dalam menjebak manusia agar bisa digunakan sebagai pion dari God. Terus satu momen yang gak boleh kita lupa adalah ketika Fubuki sempat mendekati Psychos yang tiba-tiba pingsan. Yaps, momen dimana Fubuki merasakan aura mencekam super luar biasa, lengkap dengan visual yang menjadi pertanda kehadiran God. So bukan tidak mungkin di sisa kemampuan Psychos yang sekalipun udah tersegel, bahaya dari God pun mulai akan bermunculan nantinya. Lantas di pikiran Mr. K ya, skenario lebih gila terbayangkan dari Mr. K pribadi. God mungkin pada akhirnya akan benar-benar membuat manusia terlena, memberi mereka kekuatan untuk kemudian mereka saling bertarung satu sama lainnya atas dasar tujuan pribadi maupun kerakusan. Jelas itu bukan sesuatu hal yang sangat sulit bagi God, malah mudah rek. Oke, balik lagi ke Third Eye. Apakah bisa jadi kemampuan ini pun juga datang dari God dengan tujuan membuat manusia tenggelam dalam ketakutan? Jujur aja, Mr. K gak berpikir demikian. Kemampuan Third Eye yang pertama kali didapatkan oleh Psychos bisa jadi memang murni ia dapatkan dari pembelajaran yang ia tekuni. Tetapi penggambaran Fubuki saat Psychos tak sadarkan diri, bukan tidak mungkin God mencoba menyebarkan ancaman melalui sisa-sisa penglihatan Third Eye milik Psychos itu. So, baik Tsukuyomi maupun God sepertinya memang menjadikan Third Eye sebagai media mereka dalam mencapai tujuan mereka. Karenanya memang udah jadi keputusan tepat bagi Fubuki maupun Tatsumaki mencoba menyelamatkan Psychos. Sayang aja ya, ada banyak konflik di antara keduanya yang bikin misi gak terlalu mulus. Bahkan kita bisa ngelihat kan, ada andil Saitama di sini. Oke, mungkin itu aja yang buat pembahasan 3N alias ngobrol ngalor ngidul terkait One Punch Man kali ini guys. Kita jumpa lagi di pembahasan 3N menarik berikutnya. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam.